Nah, kali ini adalah sesi yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu sesi Q&A. Nah, saya nanti akan membacakan soal dan Kak Nuzul akan menjawabnya. Apakah Kak Nuzul sudah siap untuk menjawab Q&A? Insya Allah siap. Insya Allah selalu siap karena kita sudah siapkan. Oke, boleh minta tolong tim untuk diberikan? Ya. Terima kasih. Jadi ini ada 5 Q&A yang akan saya bacakan dan nanti Kak Nuzul akan baca. Bisa Kak Nuzul pilih, nanti akan saya bacakan. Mau yang baca yang mana dulu, Kak? Yang ini dulu. Oke, aku bacain. Ini kayaknya yang tanya dari warga Manila juga. Wah, ini. Apa itu MKI? Nah, kan tadi yang di depan kita bahas yang kepanjangan dari MKI. Kalau sekarang lebih terperincinya, apa itu Kak MKI? MKI itu dulunya kan namanya Rohis. Baik MKI ataupun Rohis itu sama aja ya. Rohis itu salah satu organisasi yang bergerak di bidang keagamaan yang dikemas dalam bentuk ekstrakurikuler di sekolah menengah atas atau SMA. Nah, Rohis sendiri itu berdiri di tahun 1980, berawal dari upaya dan keinginan untuk memberikan solusi kepada para pelajar muslim dalam menambah wawasan agama Islam. Jadi itu dia arti atau rincian dari ekstrakurikuler MKI. Baik, kita lanjut ke Q&A yang selanjutnya. Silakan dipilih. Masih ada 4. Kira-kira Kak Nuzul mau pilih yang mana? Yang ini. Oke, saya bacakan. Soalnya adalah bidang di dalam MKI ada apa saja? Oh, jadi di MKI itu ada bidang-bidangnya gitu ya, Kak? Ya, ada. Oh, bisa tolong disebutkan? Bidang di MKI itu ada 7. Oh, ada 7. Yang pertama itu bidang sekretaris umum. Yang kedua itu bidang kaderisasi. Yang ketiga itu pembinaan internal. Yang keempat itu dakwah dan sosial masyarakat. Yang kelima itu humas dan kewirausahaan. Yang keenam itu media dan kreatif. Dan yang terakhir? Dan yang terakhir itu nisa atau keputrian. Jadi ada 7 bidang di dalam MKI yang semuanya sudah ditugaskan dan diamanahkan untuk anggota-anggota MKI. Seperti itu ya kan? Ya. Oke, kita masih ada 3 Q&A. Bisa kita lanjut, silakan Kak Nuzul mau pilih yang mana? Ini. Oke, kita bacakan. Soal yang selanjutnya, apakah bedanya MKI dan MKI? Jadi sedikit informasi ya buat kalian yang warga di luar Semanila. Jadi di Semanila itu ada 2, ada MKI dan MKI. Jadi banyak warga Semanila juga yang masih bingung apa sih bedanya MKI dan MKI. Sekarang akan dijawab oleh Kak Nuzul. Dengerin baik-baik ya. Gimana Kak? Apa bedanya MKI dan MKI? Kalau MKI itu organisasi ekstrakurikuler yang di bawahnya dari kesiswaan sekolah, sedangkan MKI itu program wajib dari Mapel PAI. Jadi kalau MKI itu ekstrakurikuler, kalau MKI itu intrakurikuler. Kalau dari segi, ada nggak sih Kak dari segi penilaian atau dari apa gitu? Apa bedanya MKI dan MKI? Kalau MKI itu kan diikuti oleh siswa-siswi Semanila yang berminat untuk ikut dalam organisasi MKI. Sedangkan MKI itu bagi seluruh siswa-siswi Semanila yang beragama Islam. Jadi wajib untuk ikut MKI mau tidak mau ya. Ya, mau tidak mau yang semua yang beragama Islam wajib mengikuti MKI. Namun kalau untuk yang MKI tadi, untuk siswa yang berminat mengikuti ekstrakurikuler MKI, maaf. Ya. Seperti itu. Kalau ada nggak sih Kak, misal aku ikut MKI, ada nggak nilai plus atau dari penilaian dari segi mana gitu, ada nggak? Ada. Kalau dari segi penilaian, MKI itu masuk dalam penilaian ekstrakurikuler, sedangkan MKI itu masuk dalam nilai praktek PAI. Oh, jadi kalau kalian sudah menerima rapot pada semester ini, saya sudah menerima rapot loh Kak. Kemarin saya udah lihat nilai rapot saya. Jadi kalau tadi yang seperti Kak Nuzul omongin, kalau di MKI itu nanti akan mendapatkan nilai di
ekstrakurikuler. Jadi di nilai rapot ada nilai ekstrakurikuler, akan dapat menambah nilai ekstrakurikuler. Namun kalau untuk MHI itu nantinya nilainya akan masuk, akan dicantumkan dalam nilai praktek pendidikan agama Islam gitu ya, bener kan Kak? Iya betul. Oke, ini masih ada sisa 2 Q&A. Silakan Kak Nuzul mau pilih yang mana? Oke, kita bacain ya. Apakah ada proker yang menarik di MKI? Ada nggak sih Kak program kerja yang paling menarik gitu di MKI? Kalau di MKI itu selama bulan Ramadan ini kan ada program kerja Prisma ya. Yang tadi ya, yang di depan tadi. Iya. Terus? Itu terdiri dari 3 kegiatan, yaitu kegiatan harian, kegiatan parsial, dan kegiatan spesial. Nah, di kegiatan harian ini ada seperti al-maksurat atau doa pagi petang, kemudian ada pengingat untuk sholat duha. Waduh, ada sholat duhanya juga. Terus? Ada resensi surat pendek dan doa harian Ramadan. Berarti itu dilaksanakan setiap harinya gitu ya Kak? Iya. Terus tadi ada kayaknya harian, terus apa gitu, apa Kak? Yang kedua? Yang kedua itu parsial. Kalau boleh tahu parsial itu apa, gimana? Kalau parsial itu kegiatannya seperti kultum Ramadan, kuis MKI, kemudian SKI atau sejarah kebudayaan Islam. Udah itu. Dan metamorfosa. Oh, ada 4 ya. Terus ada satu lagi yang tadi, yang terakhir, yang ketiga apa? Yang ketiga itu yang kegiatan spesial. Wah, spesial apa nih Kak kira-kira spesialnya? Kalau yang kegiatan spesial itu ada kajian akbar, kemudian ada juga daurah MKI, ada juga safari TPQ. Wow, ada safari TPQ juga. Terus ada juga zakat fitrah. Udah ya Kak. Ya, jadi itu banyak kegiatan yang akan dilakukan oleh anggota MKI selama di bulan Ramadan ini, selalu menabur kebaikan dan menyebarkan kebaikan gitu ya Kak. Jadi anak-anak MKI ini kali-kali ini bulan Ramadan sangat sibuk. Mungkin ada yang nggak pulang juga atau pulang sampai sore gitu karena ngurusin kegiatannya mungkin. Tapi ini kita masih ada Q&A yang tersisa, langsung aku bacain aja ya Kak. Saya bacain dulu. Kenapa harus ada rohis atau MKI di SMA negeri? Kenapa sih Kak harus ada rohis? Adakah tanggapan dari Kak Nuzul sendiri bagaimana? Kenapa harus ada rohis di SMA negeri? Karena yang pertama itu agar kita terhindar dari kenakalan remaja. Yang kedua, lingkungan sekolah kita yang menjadi agamis. Yang ketiga, membentuk karakter mulia dalam diri kita ya. Yang keempat itu menambah wawasan kita mengenai ajaran agama Islam. Yang terakhir itu melatih jiwa kepemimpinan kita dalam berorganisasi. Wah, jadi itu ada banyak manfaat-manfaat yang bisa kita ambil karena ada rohis di SMA negeri. Tentunya menimbulkan banyak positifnya bagi diri kita masing-masing agar lebih dalam memperdalam ilmu agama walaupun di sekolah di SMA negeri. Itulah sesi Q&A kita sudah habis, sudah ada 5, sudah terjawab semua. Mari kita aplaus buat Kak Nuzul. Sangat hebat Kak Nuzul sudah bisa menjawab semuanya, perfect. Nah, tapi saya ada tambahan. Ada nggak sih Kak? Ini kan Kak Nuzul udah kelas 11 ya. Nanti kalau kelas 12 apakah masih aktif juga untuk ke MKI rencananya gimana? Masih akan tetap aktif selama 1 semester ya. Oh, masih akan tetap aktif. Tapi setelah itu akan fokus untuk ke perguruan tinggi ya kan? Nah, kalau itu harapannya untuk MKI sendiri dari Kak Nuzul, apa sih Kak harapannya atau pesan-pesan atau apa gitu? Harapannya untuk MKI kedepannya semoga lebih baik lagi, kemudian lebih menjadi organisasi yang bermanfaat baik untuk anggota MKI sendiri maupun untuk umum ya. Kemudian agar
kerjasamanya tuh bisa lebih terjalin solid ya. Oke. Kita aminin aja harapan-harapan dari Kak Nuzul, semoga kedepannya terlaksana dan terwujudkan. Oke. Nah, tapi tadi kan aku udah janji mau memberikan media sosialnya dari MKI. Jadi MKI itu ada Instagram, ada juga YouTube. Kalau boleh tahu nama Instagramnya apa Kak dari MKI? Instagramnya MKI itu namanya mki.smanilabl. Nah, itu dia. Kita akan cantumin di bawah juga. Kalau buat kalian yang masih belum jelas, udah kita cantumin. Tapi kita juga udah berikan di nantinya di teks deskripsi di bawah ini ya. Ada juga YouTube-nya. YouTube-nya apa nih Kak dari MKI? YouTube-nya MKI Strip MKis Manila. Nah, itu dia. Kalau kalian mau kepo-kepo sama MKI yang ada di Manila, bisalah kalian cek di Instagram dan juga cek YouTube-nya yang tadi ya udah saya kasih di bawah ini nih. Nah, kalian pastinya juga setelah ini mau melihat Instagramnya atau media sosialnya dari Kak Nuzul. Nah, apa sih Kak Instagramnya dari Kak Nuzul biar teman-teman nantinya juga bisa follow atau bisa mau sharing-sharing lewat DM? Apa Kak Instagramnya dari Kak Nuzul sendiri? Nama Instagramku itu Nuzulia Arum 18. Nah, nanti kita juga taruh di bawah ini ya. Bisa kalian langsung klik tombol follow. Nanti kalau mau sharing-sharing atau mau tanya-tanya bisa DM sama Kak Nuzul. Tapi aku juga mau ngasih nih buat kalian yang mulai suka atau udah suka sama podcast Sabana, bisalah kalian cek di Spotify maupun di YouTube-nya Osmanila, bisa kalian cek di bawah ini saya kasih lagi. Terus ada juga Osmanila itu ada Twitter, ada TikTok, bisa kalian juga cek Osmanila. Pokoknya nanti semuanya akan muncul kegiatan-kegiatan OSIS di dalamnya. Baik, nah itu dia obrolan kita dengan Kak Nuzul tentang keseluruhan ekstrakurikuler MKI. Pastinya sangat seru dan menambah wawasan bagi kita semua, ya nggak sih? Jadi saya rasa cukup sekian bincang-bincang kita dengan Kak Nuzul di podcast Sabana. Terima kasih kepada Kak Nuzul yang sudah meluangkan waktunya, sudah mau ngobrol-ngobrol dengan kita di podcast Sabana. Dan oh ya, jangan lupa teman-teman tetap jaga kesehatan walaupun pandemi ini masih berlangsung. Tetap jaga kesehatan, stay safe and stay healthy ya. Jadi saya Elin Apriliani dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.